keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan membahas sebuah pertanyaan top 5 atau pertanyaan yang paling banyak ditanya oleh orang selama saya menjadi hamba Tuhan. Dan ini adalah salah satu pertanyaannya. Tema khotbahnya yang Tuhan taruh di hati saya adalah Am I in God's will? Apakah saya berada di dalam kehendak Tuhan? Bagaimana saya harus memutuskan antara pasangan yang A atau yang B? Bagaimana cara saya memutuskan bekerja di kantor atau keluar dari kantor? Dan apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan ini? Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh setiap kita orang percaya. Dan saya mau bilang sama saudara, Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang tidak membuat kehendaknya menjadi sebuah teka-teki yang sulit. Katakan amin. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, Tuhan mengasihi sebuah impresi dalam hati saya. Tuhan mengingatkan dalam hati saya, kamu seorang ayah. Kalau anak kamu menanyakan pendapat kamu, kalau anak kamu menanyakan tuntunan dalam hidupnya, kamu akan menjawab dengan mudah atau persulit. Saya bilang pasti dengan mudah. Saya nggak akan mempersulit pertanyaan anak saya, karena kalau dia bertanya kepada saya akan menjawab dengan mudah. Begitu juga dengan Bapa di surga. Ada banyak orang berpikir Tuhan berbicara hanya dengan suara audible. Anakku, ku, dan sebagainya. Padahal Allah seringkali berbicara dengan cara yang sederhana dan cara yang mudah dimengerti. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan Efesus 5. Ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Karena hanya 3 ayat kita baca bersama-sama. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan saya siap diberkati. Yuk sama-sama Tiberias Gading Nias yang di rumah juga. 3, 2, 1, iya. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. 16 dan ayat yang ke-17 Gading Nias sama-sama kita baca. Sebab itu tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan gak mau saya bodoh. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya mengerti kehendaknya. Amin saudara. Alkitab katakan di pemandangan Allah, orang yang tidak mengerti kehendak Allah adalah orang yang bodoh. Alkitab katakan di pemandangan Allah, saudara boleh punya gelar berderet, saudara boleh punya sekolah dari luar negeri, tapi kalau saudara tidak mengerti kehendak Allah, Alkitab katakan saudara orang yang bodoh. Saudara boleh punya gelar profesor, doktor, kaburator, bocor dan sebagainya. Tapi kalau saudara tidak mengerti kehendak Allah, Alkitab katakan saudara orang yang bodoh. Karena selalu saya mau bilang sama saudara, yang namanya kepandaian, kepintaran didapat di bangku sekolah. Tapi yang namanya hikmat dan kehendak Allah didapat di bangku gereja. Saya ulang sekali lagi, kepandaian, kepintaran didapat di bangku sekolah. Tapi yang namanya hikmat, yang namanya kehendak Allah didapat di bangku gereja. Alkitab katakan orang yang tidak mengerti kehendak Allah adalah orang yang bodoh. Alkitab katakan saudara boleh orang yang memiliki punya jabatan, punya posisi dan sebagainya. Tapi kalau saudara tidak mengerti kehendak Allah, saudara orang yang bodoh. Makanya penting dalam hidup ini untuk melibatkan Allah dalam pengambilan keputusan saudara, dalam memilih pasangan hidup, dalam memilih pekerjaan, dalam memilih apapun dalam kehidupan saudara. Karena kita manusia cuma tahu luarnya doang. Tapi Tuhan tahu yang terdalam dari orang tersebut. Katakan amin. Sebagai suatu contoh, suatu hari saya jadi MC di Wisma Dharmala. Saya mau pulang, saya lihat jalanan di depan lantai 1 Wisma Dharmala Sakti. Saya lihat jalan di depan udah gak macet. Saya telepon teman saya yang lagi di lantai 14, lagi di gereja. Saya bilang, bro pulang yuk, udah gak macet nih. Apa jawab teman saya? Gak macet dari mana? Gue lihat di depan gak macet. Apa jawab teman saya? Lu naik ke lantai 14. Ketika saya naik ke lantai 14, ternyata astagfirullah, macetnya minta ampun. Saya manusia cuma bisa melihat apa yang mata saya lihat ketika di bawah. Tapi ketika di atas, saya punya pandangan lebih
Lebih luas, saya tahu di ujung ternyata ada kemacetan. Begitu juga dengan Tuhan. Kita di bawah, kita cuma melihat apa yang manusia tampilkan sama kita. Kita hanya melihat apa yang mereka omongin sama kita. Kedalaman hatinya kita nggak tahu. Apa yang dia omongin di belakang kita, kita nggak tahu. Apa yang dia plan di belakang kita, kita nggak tahu. Kita di bawah, Tuhan lihat di atas dengan lebih jelas. Dia tahu siapa yang tulus sama saudara. Dia tahu mana bisnis yang benar sama saudara. Dia tahu siapa orang yang sungguh-sungguh sama saudara. Karena dia di atas, Pak. Seperti saudara yang di atas itu. Bukan Tuhan sih. Tapi engkau melihat lebih jelas dari yang di bawah. Manusia sombong. Kalau memutuskan pasangan hidup, nggak ada tanya sama Tuhan. Manusia sombong kalau membuat bisnis nggak tanya sama Tuhan. Ada seorang jemaat Tuhan cerita sama saya. Dia dengan pedenya karena punya tabungan yang banyak keluar dari kantornya. Membangun usaha nggak tanya sama Tuhan. Tanya sama orang pengalaman dan sebagainya. Yang dia nggak tahu corona akan datang 2019. Ketika corona datang, ruko yang udah disewa 2 tahun nggak bisa dipakai. Lockdown. Tabungannya habis dan sebagainya. Kita perlu tahu kehendak Tuhan. Amsal 3 ayatnya yang ke-6 mengatakan demikian ya, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apapun yang saudara lakukan, bilang sama Tuhan, saya nggak tahu semuanya. Saya nggak tahu isi hatinya. Saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Saya ini bodoh Tuhan, tanpa Tuhan. Tuntun langkah saya. Kita katakan, maka ia akan meluruskan jalan saudara. Apapun yang saudara dan saya putuskan, hari-hari ini libatkan Tuhan. Am I in God's will? Apakah saya berada dalam kehendak Tuhan? Satu kutipan yang menarik dari seorang hamba Tuhan namanya Watchman Nee mengatakan demikian, good is not always God's will, but God's will is always good. Yang baik belum tentu kehendak Tuhan, tapi yang dari Tuhan, kehendak Tuhan pasti baik. Apa buktinya? Ada seorang ibu-ibu terima seorang perempuan dari kampung, nggak tanya sama Tuhan, kerja di rumahnya, diajarin jadi sekretaris, diajarin nulis, diajarin baca. Nggak berapa lama kemudian sekretarisnya ganggu suaminya. Tahu dari mana saya? Karena itu yang dialami sama keluarga saya. Nggak tanya sama Tuhan, main asal, semua perbuatan baik kelihatannya mungkin baik. Tapi di belakang yang baik belum tentu dari Tuhan. Tapi yang dari Tuhan pasti baik. Saya ulang sekali lagi, yang baik belum tentu dari, tapi yang dari Tuhan pasti apa? Pasti baik. Hari-hari ini kita berada dalam yang namanya perperangan good idea versus God's idea. Good idea, pikiran kita. Kita berpikir sesuai dengan kemampuan, latar belakang kita. Tetapi apa yang kita pikirkan belum tentu sesuai dengan God's idea. Katakan amin. Ada banyak orang cara melakukan, ingin tahu mau buat apa dengan cara yang aneh-aneh. Dia bilang, Tuhan saya mau beli mobil nih Tuhan, mobil bekas. Saya nggak nguasain mesin Tuhan. Pokoknya nanti dalam perjalanan ada lampu merah Tuhan. Pokoknya mana yang mobilnya, ketika mobil saya stop, lampu merah apa yang stop. Kalau lampunya warna merah, saya beli mobil warna merah. Kalau lampunya warna hijau, saya beli mobil warna hijau. Singkat cerita sampai di lampu merah, ternyata lampu merahnya koslet. Jadi nggak bisa beli. Ada anak muda pengen cari pasangan hidup. Dia bilang, Tuhan mana jodohku? Besok saya akan hari Minggu ke Gading Nias. Sesi pendeta Gideon Simanjutak jam 2 siang. Pokoknya yang pertama kali muncul di lift itu jodohku. Ketika lift, teng, omong-omongnya dalam. Nggak ada kabar. Kan gak mungkin, ada juga orang minta kehendak Tuhan, sosok rohani, dia buka Alkitab, dia bilang, Tuhan speak to me, bicara sama saya. Apa yang saya buka itu dari Tuhan. Ketika dia buka, Yudas gantung diri. Atau juga ada orang, Tuhan siapa jodohku? Saya buka lagi, ketika dia buka, Hosea 1 ayat 2. Kebetulan namanya Hosea, udah di Tuhan nih, di Tuhan nih. Ketika dia baca Hosea 1 ayat 2, pergilah, kawinilah perempuan sundal.
Saya ada yang ketawa telat di belakang gitu. Saya mau bilang sama saudara, suatu hari Paulus hendak pergi ke Asia. Dalam mimpi roh Tuhan bilang sama dia pergi ke Makedonia, Eropa. Secara geografis Asia lebih dekat untuk didatangi, untuk diinjili. Tetapi Alkitab katakan Paulus pergi ke Eropa. Dan Paulus taat, karena Paulus taat, Alkitab katakan apa? Injil, mayoritas penduduk dunia hari ini Kristen. Kenapa? Karena Injil diberitakan di Roma dan Yunani. Roma Yunani menjadi pusat dunia pada hari itu. Banyak penduduk warga negara lain datang ke Roma dan Yunani. Kalau Injil diberitakan di Asia lebih dulu, mungkin pemberitaan Injil gak akan semasif sekarang. Apa yang in sebagai contoh kiblat di Amerika, pasti in di Indonesia. Betul apa tidak? Apa yang in di Indonesia belum tentu in di Amerika. Itu yang mau saya bilang. We never know. Kita nggak pernah tahu. Makanya kehendak Allah. Kita masuk dalam inti kebenaran firman Tuhan. Keluarkan catatan saudara. Kita akan belajar lebih dalam hari ini. Apa kehendak Allah dalam hidup kita. Saudara siap diberkati? Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Apa kehendak Allah? Ini pertanyaan $1 million. Ini pertanyaan $1 juta. Yang banyak orang tanya, apa sih purpose Tuhan dalam hidup saya? Apa sih tujuan Tuhan saya ada di muka bumi? Bagi saudara young people, anak-anak muda, young generation. Pak Pendeta, apa sih tujuan Tuhan? Apakah saya sekedar di dunia untuk cari duit? No. Apakah saya untuk menjadi getting famous? Enggak. Apa tujuan Tuhan dalam hidup saudara? Kolose 1, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kitab Kolose 1, 15 dan ke-20. Saya baca ayat yang ke-15, saudara baca ayat yang ke-16 dan demikian seterusnya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16 saudara. Segala sesuatu diciptakan dan ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. 18 saudara. Ayat yang ke-19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. 20 sama-sama kita baca. Dan saudara, Kolose 1 ini adalah ayat di mana Paulus menuliskan kepada orang-orang di Yahudi, orang-orang non-Yahudi. Ada banyak orang mempertentangkan tentang siapa Yesus. Ada banyak orang berkata Yesus adalah seorang guru atau rabi. Ada juga yang berkata Yesus adalah seorang prophet atau sekedar seorang nabi. Ada juga yang berkata Yesus hanya seorang guru. Ada juga yang berkata Yesus hanya sekedar orang baik. Tapi Rasul Paulus menjelaskan dengan tegas bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sebelum Abraham, Ishak, Yakub ada, Yesus sudah ada. Terlebih dahulu Yesus adalah kepala dari jemaat. Sebelum singgasana pemerintahan semua ada, Yesus sudah ada terlebih dahulu. Ayat ini hendak menstabilitaskan tentang siapa Yesus. Bagi orang percaya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi dalam ayat ini, dalam perikop ini, terselip rahasia besar tentang what our purpose in our life, in life. Apa tujuan Tuhan menciptakan saudara? Apa purpose-nya Tuhan membuat saudara ada di tempat ini? Kita lihat di ayatnya yang ke-16. I wish saya tahu ayat ini atau saya tahu Revelation ini waktu saya jauh lebih muda dari sekarang. Ayat yang ke-16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Ayat kuning yang di bawah, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Sekali lagi, segala sesuatu. Dan sekali lagi garingnya, segala sesuatu. Dan saya kasih sama saudara gambaran besarnya, frame-nya, big frame-nya. Bahwa your purpose, tujuan saudara ada di muka bumi ini, Alkitab katakan saudara dan saya diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sama-sama bilang sama saya, oleh Dia
untuk dia. Terjemahan Inggrisnya sangat menarik. Terjemahan Inggrisnya mengatakan purpose of our life to know Jesus and to make Jesus known. Untuk mengenal Yesus dan untuk membuat Yesus dikenal. Katakan amin. Jadi tujuan saudara diciptakan di muka bumi untuk mengenal Yesus dan agar melalui saudara Yesus dikenal. Saya ulang sekali lagi, tujuan Tuhan menciptakan saudara untuk mengenal Yesus dan agar melalui saudara nama Yesus dikenal. Pak Pendeta, saya nggak mau dengar yang terlalu religius. Saya cuma pengen tahu apakah doi jodoh saya apa bukan. Saya hari ini datang cuma mau dengar itu. Pak Pendeta, saya cuma pengen tahu saya harus pindah kerja apa enggak. Saya nggak mau dengar yang terlalu religius. Sabar. Saya sedang kasih gambar besarnya sama saudara. Your purpose in life. Tujuan saudara, Tuhan ciptakan saudara untuk know Jesus and to make Jesus known. Mengenal Yesus dan melalui saudara nama Yesus dikenal. Saya sebelum menikah, saya nggak kenal sama sahabat istri saya. Tapi ketika kami mau menikah, kami janjian makan karena sahabat istrinya pengen ketemu sama saya. Ketika saya datang belakangan karena istri sudah datang duluan, ketika saya sampai, sahabatnya bilang, oh ini yang namanya Gideon, oh ini yang pendeta itu, oh yang ini. Saya nggak pernah ngobrol, nggak pernah follow-followan di Instagram, nggak pernah like-likean. Saya bahkan nggak tahu ada makhluk hidup kayak gitu, kayak begini saya nggak tahu. Tapi ketika dia ketemu saya, dia tahu banyak soal saya. Dari mana dia tahu? Karena istri saya menceritakan banyak hal soal saya ke teman-teman saya. Bahkan kadang-kadang overrated. Lebay. Gideon bisa terbang, bisa hilang dan sebagainya. Tujuan saya kasih saudara big frame-nya. Tujuan Tuhan ciptain saudara untuk mengenal Yesus dan membuat nama Yesus dikenal. Bagaimana untuk bisa mengenal dan membuat nama Yesus dikenal? Gak lain, gak bukan. Kita harus kenal Yesus. Ada seorang jemaat gak pernah ke gereja bertahun-tahun. Gembalanya yang senior datang ke rumahnya dan bilang sama dia, kenapa kamu gak pernah ke gereja? Jawab jemaatnya, saya kecewa sama Tuhan. Karena tiap kali saya tanya sama Tuhan, Tuhan gak pernah jawab saya. Karena gembala ini cukup senior, gembalanya bilang, nak, Tuhan mengasihimu. Dan apa jawab anak muda itu? Mohon maaf Pak Pendeta, gak kedengeran. Nak, Tuhan mengasihimu. Mohon maaf Pak Pendeta, gak kedengeran. Apa jawab pendeta tersebut? Bukan saya gak ngomong, kamu yang kejauhan. Dekat sama saya sini, biar saya bisa dengar. Kita hidup di dunia yang terlalu bising. Terlalu banyak opini orang. Terlalu banyak opini dari sosial media, orang-orang sekitar kita. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin suara Tuhan gak kedengeran. Semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin suara dunia yang makin lebih kencang, suara Tuhan semakin hilang. Kalau engkau ingin tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupmu, engkau harus mendekat sama Tuhan. Agar semakin kau mendekat sama Tuhan, suara dunia makin gak kedengeran, suara Tuhan yang makin kedengeran. Amin. Bukan Tuhan gak jawab, engkau yang kejauhan. Sebagai contoh, saya ngomong, saudara gak akan dengar. Kalau kita dekat sama Tuhan, saya kasih sama saudara frame-nya, gambar besarnya. Your purpose of life, to know Jesus and to make Jesus known. Katakan amin. Lalu kalau gitu Pak Pendeta, oke saya tahu tujuan hidup saya untuk mengenal Yesus dan membuat nama Yesus dikenal. Kalau gitu saya kan pekerja Pak Pendeta. Saya boleh kerja enggak A? Boleh kerja B enggak? Boleh kerja C enggak? Ini banyak orang Kristen tanya sama saya, pekerjaan apa yang boleh saya lakukan? Apakah saya boleh buat A, B, C dan D dan sebagainya? Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus menggambarkan suatu hal yang menarik dalam ayatnya Kolose 3, ayatnya yang ke-17. Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Pekerjaan Pak Pendeta saya tahu gambar besarnya to know Jesus
And to make Jesus known. Untuk mengenal Yesus dan membuat nama Yesus dikenal. Katakan amin. Kalau begitu pekerjaan apa yang boleh saya lakukan? Bolehkah saya jadi YouTuber? Bolehkah saya jadi dancer? Bolehkah saya jadi trader dan sebagainya? Alkitab katakan Rasul Paulus memberikan sebuah revelasi yang menarik. Revelasi yang menarik dikatakan demikian. Dalam Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, segala sesuatu. Yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu. Jadi Rasul Paulus membuka banyak pintu. Saudara tidak perlu pusing melakukan pekerjaan. Apapun pekerjaan saudara, apapun yang saudara perbuat, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus. Saudara nggak perlu semuanya jadi pendeta. Karena kalau semua jadi pendeta, sopo jemaatnya. Ada banyak orang artis baru bertobat, langsung disuruh tinggalin dunia entertain. Langsung jadi gereja. Istri saya di dunia entertain, ada teman-temannya artis terima Yesus. Dia tanya sama saya, bro, apakah saya harus tinggal entertain? Saya bilang, tanya Tuhan. Kalau Tuhan panggil jadi pendeta, tinggalin. Tapi kalau Tuhan gak panggil jadi pendeta, lakuin. Karena kalau semua garam kumpul jadi garam, semua garam kumpul jadi satu, jadi apa? Gudang garam kita. Pria punya selera. Tolong dihapus. Jadi ada banyak orang Kristen, ada orang baru bertobat, langsung disuruh tinggalin semuanya. Kalau semua orang Kristen cabut diri dari marketplace, siapa yang jadi Injil di situ? Kalau semua orang Kristen tinggalin dunia marketplace, kumpul di gereja, siapa yang akan terima Yesus di luar sana? Ada seorang pengusaha bertobat, terima Yesus. Dia bilang sama Pak Pariaji, saya pengen jadi pendeta. Apa jawab Pak Pariaji? Doa. Tapi saya pengen jadi pendeta. Enggak semua orang dipanggil jadi pendeta, kata Pak Pariaji. Dan dia doain bisnisnya makin maju, makin sukses, makin berhasil bisnisnya. Dia pengusaha, tapi hati pendeta. Daripada pendeta, hati pengusaha. Ngerti gak maksud saya? Bisa nggak YouTuber muliain nama Tuhan? Bisa. Bisa nggak TikTokers muliain nama Tuhan? Bisa. Bisa nggak jadi gamer nama Tuhan dipermuliakan? Nyanyi. Menjawab nggak jawab loh. Saya big frame-nya, apa our purpose in life? To know. Gue pulang aja gimana? Gue udah ulang puluhan kali tadi itu. Gambar besarnya, apa our purpose in life? To know and make Jesus known. Mengenal Yesus dan membuat nama Yesus dikenal. Pak, saya punya mimpi. Saya pengen jadi pemain sepak bola. Boleh nggak? Apapun yang kau lakukan, perkatakan, perbuat, lakukan dalam nama Yesus. Melalui sepak bola, engkau nyetak gol, engkau buka baju, I belong to Jesus. Nama Yesus dipermuliakan. Oh Pak Pendeta, saya pengen jadi aktor. Boleh nggak? Jadi aktor ketika terima piala Oscar. Ini karena Yesus. Nama Yesus dipermuliakan. Pak Pendeta, boleh nggak jadi pengusaha? Boleh, usaha yang benar. Ketika engkau usaha, pengusaha yang secerita sama saudara. Dia bangun gereja di daerah-daerah. Dia bantu pendeta-pendeta di daerah. Dia melakukan banyak pekerjaan yang pendeta nggak bisa lakukan. Halo? Shalom? Apa kabar? Jawab lagi lu. Saya kemarin beberapa hari lalu ketemu sama seorang pengusaha. Seorang pejabat negara. Ketemu karena Pak Pariaji nggak bisa, saya yang ketemuin. Saya sama istri ngobrol-ngobrol yang saya salut dari dia. Dia bilang sebagai seorang pejabat negara, ada banyak orang datang bawa bungkusan sama dia, bawa bingkisan. Yang saya pastikan bukan onde-onde isinya. Bawa bingkisan sama dia bilang, Pak saya anak Tuhan, saya tolak bingkisannya. Pengusaha 10 datang bawa bingkisan, saya tolak. Bahkan setiap kali pengusaha datang, dia bilang, saya kasih kamu bingkisan, kata pejabat ini. Apa ada bingkisannya? Saya ceritain soal Yesus sama kamu. Ini yang mau saya bilang sama saudara. Jangan mengotak-ngotakan pekerjaan Tuhan.
Yang membuat sebuah pekerjaan suci dan kudus bukan pekerjaannya, tapi motivasi di balik pekerjaannya. Seorang hamba Tuhan namanya R.W. Tozer mengatakan demikian. Ini kutipan yang menarik, dikatakan, "It is not what a man does that determines whether his work is sacred or secular." Dikatakan, "It is why he does it. The motive is..." Saya mau tanya, jadi pendeta suci apa enggak? Pekerjaan pendeta suci ya? Suci dong. Tapi kalau motivasinya cari duit, suci enggak? Enggak. Jaga di nightclub, narkoba, perempuan ngaco. Tapi selama jaga diberitain Injil, beritain Yesus, bagus apa enggak? Bagus. Bukan berarti habisin kau ngelamar jadi security di nightclub. Tuh, pendeta Gideon boleh bilang, Bu. Bukan, maksud saya gini loh. Bukan pekerjaannya, tapi motivasi kau melakukannya. Paham maksud saya? Gambar besarnya mengenal Yesus dan membuat nama Yesus dikenal. Pak, saya orang marketplace. Apakah saya harus gabung ke gereja? Belum tentu. Kalau engkau di luar, engkau anak band, tapi pulang dari konsermu, teman-temanmu pada tidur sama teman-temannya, sama penggemarnya, saudara tidur sama Tuhan. Orang bilang beda ini orang. Orang akan tanya, siapa dia? Pengikut Yesus. Kalau engkau seorang pejabat negara, orang bilang pejabat semua pada korup, PNS pada korup, tapi saudara jaga integritas, jadi berkat, orang akan bilang, loh kok dia beda sama yang lain? Bisa ngerti sampai di sini? Jadi gambar besarnya untuk mengenal Yesus dan membuat nama Yesus dikenal. Pekerjaan apa yang boleh saya lakukan? Apapun. Selama saudara berada di frame. Tapi Alkitab katakan dalam perbuatan, dalam perkataan, lakukan dalam nama. Kan gak mungkin copet dalam nama Yesus. Makasih Tuhan Yesus, amin, mantap. Mantap ini. Kan gak mungkin kan, palsuin pembukuan dalam nama Yesus, tidak ada yang ketahuan ya. Mungkin gak? Gak mungkin saudara melakukan hal yang ngaco dalam nama Yesus. Maksud saya ini bagian saya pertama, hari Rabu dan hari Minggu depan kita akan masuk lebih dalam lagi tentang apa yang bisa kita pelajari tentang God's will dalam kehidupan ini. Biar saudara puas sepuas-puasnya tahu apa yang harus saya lakukan ketika ikut Tuhan. Maksud saya sederhana, saudara bisa melakukan apapun pekerjaan selama tujuannya untuk mengenal Yesus dan membuat nama Yesus dikenal. Selama saudara melakukannya di dalam nama Yesus, apapun saudara perbuat, apapun itu, biar nama Tuhan dipermuliakan. Ada seorang kasir kacamata, dia kerja di sebuah kacamata, dia kasih kacamata, setiap kali cerita kacamata, dia ceritain soal Yesus. Saudara tukang sayur bisa beritain Yesus, nih sayur gratis buat kamu. Tapi terima Yesus dulu. Misalnya, pengen dibakar. Saya masuk dalam inti khotbah saya yang terakhir saudara. Bagaimana saya tahu bahwa pekerjaan saya, apa yang saya lakukan hari ini berada di dalam tracknya Tuhan. Bagaimana saya tahu atau cirinya apa? Saya kasih sama saudara practical wisdom. Ya, musik boleh maju ke depan. Ciri yang pertama, bagaimana saudara tahu saudara berada dalam track yang benar. What keeps you up at night and what makes you up in the morning. Ini ciri yang pertama. Kalau saudara melakukan sebuah pekerjaan, apa yang membuat saudara tengah malam tidur bergadang, gak pernah ngerasa bekerja kayak gimana banget. Kalau saudara bangun pagi, gak pernah ngerasa susah bangun pagi. Karena saudara suka melakukan itu. Saya bukan tipe yang morning person. Saya kalau bangun pagi, kalau ketemu sama orang, ya saudara, bisa pasang alarm sampai 5-6 kali. 7.15, 7.30, 7.45, jangan pura-pura gak tahu lah, sama lah kita. Jam 8, stop. Stop. Tapi kalau saya buat pelayanan, saya kalau khotbah pertama jam 7 pagi biasanya. Dan biasanya itu bangun bisa jam 5 atau setengah 6. Jadi kalau bangun, langsung saya stop. Saya bangun, saya doa, saya ambil anduk, terus tidur lagi. Gak lah, saya bangun. Saya bangun anduk, saya berangkat. Saya kalau nyiapin khotbah bisa sampai jam 3, jam 4 subuh.
Saya nggak pernah komplain. Karena saya tahu it's my life. Howard Schumann mengatakan demikian, sebuah kutipan yang menarik. Dikatakan demikian, don't ask what the world needs. Ask what makes you come alive and go do it. Apa yang membuat engkau bangun pagi gak ngerasa berat? Itu grand gesture dari Tuhan. Apa yang membuat kau kerjain malam-malam gak pusing? Grand gesture. Yang kedua, kita cepat saja, apa cirinya? Yang kedua adalah what are you best at? Engkau tuh hebat di mana? Ingat waktu kecil engkau jago di mana? Saya waktu SMA, saya kelas 2 antara IPA atau IPS. Nilai saya bisa masuk IPA, bisa masuk IPS. Tapi dari kecil saya lemah sama mata pelajaran mafia. Matematika, fisika, kimia saya lemah. Ya lemah saya. Saya pokoknya IPS sejati, Ikatan Pelajar Sukses. Jadi saya kalau kimia, rumus, aduh minta ampun. Aljabar, aduh astagfirullah deh. Algoritma, aduh minta ampun Tuhan tolong. Puji Tuhan, tapi saya kuat. Ingat-ingatan. Sejarah, sampai sekarang saya masih ingat Imam Bonjol. Di mana Bonjol saya masih ingat. Saya tuh orang yang kalau baca sekali bisa ingat nempel. Puji Tuhan ketika jadi pendeta, nggak ada hitung-hitungan. Nggak ada rumusnya. Satu-satunya rumus di Alkitab nggak masuk akal. 5 tambah 2 bagi 5.000, sisa 12. Abad Einstein juga bingung. Ini rumus apa ya katanya? 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang, sisa 12 baku. Nggak masuk akal. Kau hebat di mana? Kan ada orang yang dia hebat gitu. Dia tuh naturally gitu. Misalnya saudara suka nyanyi. Oh misalnya saudara nonton Grand Freddy nyanyi, almarhum. Berakhir di Januari. Enak. Coba lihat pendeta Alek begitu. Berakhir. Saya bilang, Pak, mau mati Pak. Jangan Pak, mau mati Pak. Natural. Ada orang kalau depan kamera tuh dia natural. Dia udah memang ya banci tampil gitu deh. Apa naturalnya? Kemampuanmu di mana? Yang pertama, apa yang membuat engkau bangun tengah malam gak ngerasa marah. Bangun pagi hari gak ngerasa stres. Karena engkau hidup. Engkau merasa senang melakukan itu. Engkau melakukan hobi yang dibayar. Ada teman saya suka traveling. Dia jadikan traveling, dia foto-foto, dia bikin review. Sekarang dia terbang kemana-mana, dibayar first class dan sebagainya. Kita bukan robot yang tiap hari dibangun melakukan yang kita gak suka. Engkau punya pilihan. Kalau gak suka, cari tahu karena ada sesuatu dalam dirimu yang terperangkap. Dan saudara perlu keluarkan. Grand desainnya to know Jesus and to make Jesus known. Apa syaratnya? Apapun yang kau lakukan dan kau perbuat, lakukan di dalam nama Yesus. Apa cirinya? Apa yang membuat saya tengah malam gak pernah ngerasa marah ngerjain ini? Saya gak pernah ngerasa marah ngerjain khotbah. Apa yang membuat saya bangun pagi? Ada banyak orang besok Senin, I don't like Monday. Ada banyak orang masuk ke kantor, aduh, kerja lagi deh. Stres, kalau kata orang jadi budak corporate. Stres. Karena dia gak menghidupi apa yang Tuhan taruh dalam hidup dia. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan, atau dua yang terakhir. What people are affirming in your life. Apa yang orang dalam komunitas anak Tuhan. Apa yang orang suka ngomong sama saudara. Saya waktu kecil, kakak saya ada rumah di Depok, saya sekolah di Tebet. Saya naik kereta api. Berhenti kereta api di Tebet, saya turun. Terus kakak saya dicolek sama laki-laki, colek begitu. Wih kakak saya, wah Bonto tolong dong. Saya bilang, Kak, jangan gitu Kak. Kita ini anak Tuhan, harus mengampuni. Terus kakak saya bilang, ampuni, lu pendeta. Saya masih SD tuh. Pendeta lu. Saya gak pernah mikir jadi pendeta. Saya jadi choir 2003 di Sarbini lagi doa. Karena yang datang doa gak datang karena terlambat. Saya yang pimpin doa. Saya gak sadar lagi doa. Papa Reji datang dari pintu belakang.
Dia dengar lagi doa, dia diem sama ibu. Selesai saya doa, saya kaget lihat Papa Aryaji. Dia deketin saya, dia cuma bilang gini, anak muda, kamu jadi pendeta. Dia pergi. Teman saya bilang, pendeta lu, pendeta lu, pendeta lu. Saya bilang, iya. Apa yang orang suka bilang, mungkin orang bilang gini sama saudara. Masakan lu nih enak. Lu masak lebih enak daripada restoran tuh ayam itu. Lu mendingan buka catering deh. Lu tuh kalau ngejahit bagus banget jahitan. Lu mendingan buka usaha jahitan. Lu tuh orangnya tuh organized banget. Lu mendingan buka IOD, WO ke. Lu tuh kalau bersikap palsu banget. Lu jadi artis deh gitu misalnya. Pandemi ini mama saya jadi punya usaha catering. Nama cateringnya catering Oma Yanti. Mama saya sekarang kalau saya bilang, maaf ya bontot telat kirim bulanan. Dari Swiss belum cair saya bilang. Mama saya bilang, gak usah nak, mama udah punya pendapatan. Tiap hari dia kirim restoran makanan ke restoran, ke perusahaan Jepang, perusahaan Korea 50, 60, 100 tiap hari. Mama harus bangun pagi nih, saya bilang, kenapa mah? Ada 4 pegawai mama nunggu perintah mama. Wih gaya dalam hati sama saya. Gaya nih mama saya. Mama saya hidup loh. Dia gak pernah capek, dia bangun pagi karena dia suka masak. Anak saya sekarang Genesaret lagi suka masak. Saya bilang, ya Tuhan masa jadi koki sih anak gue. Pendeta kayak apa gitu saya bilang. Ya tapi istri saya bilang, kan kamu yang khotbah. Bukan pekerjaannya. Tapi melalui pekerjaanmu, nama Tuhan dikenal. Amin. Bu, kalau anakmu pengen jadi gamer, asal tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara tahu dia jago, tapi kalau on jangan dikasih. Ya kan ada kan, sekarang gamer, ada jemaat tuh. Dia follow saya, ngobrol sama saya. Followernya 5.500.000, ya ampun. Kalah pendetanya. Tolong bantulah follow semua komen-komen, kasih love. Iya, saya tanya berapa penghasilannya? Ya, endorse begini-gini, ratusan juta. Siapa bilang jadi gamer gak bisa hidup? Kalau anak saudara suka bikin vlog, hai, lagi di toilet nih. Dukung. Maksud saya gini, gak semua orang dipanggil jadi pendeta. Tapi semua orang dipanggil jadi pelita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, what are you willing to sacrifice for? Harga yang mau kau bayar. Harga yang mau kau bayar. Grand design-nya to know Jesus and to make Jesus known. Mengenal Yesus dan membuat Yesus dikenal. Apakah saya melakukan pekerjaan? Apapun yang kau katakan, kau perbuat, lakukan dalam nama Yesus sambil mengucap syukur. Saudara sudah tahu pekerjaannya boleh dan sebagainya. Dan apa yang membuat engkau pekerjaan apa yang saya lakukan? Apa yang membuat engkau malam kerja gak ngerasa capek, bangun pagi gak ngerasa seperti dikejar-kejar dan sebagainya. Dan apa yang membuat engkau the best di situ? Kalau memang engkau jago nyanyi, dalemin nyanyi saudara. Supaya engkau jadi artis atau penyanyi yang ternama. Dan apa yang orang suka bilang, kadang-kadang Tuhan tuh suka pakai orang sekitar kita untuk menyampaikan maksudnya dalam hidup kita. Kadang-kadang orang Tuhan suka pakai orang-orang dalam Tuhan, ya tentunya dibilang gini, gue lihat-lihat lu tuh cocok jadi ini. Dari kecil saya kalau suruh pimpin doa, orang udah bilang, gue yakin lu jadi pendeta. Saya bilang apa sih? Saya jadi choir, joget-joget, ada oma-oma bilang, nak dengar perkataan oma, suatu hari nanti kamu jadi pendeta di Tiberias. Saya gak tahu. Tapi perkataan oma. Yang keempat, harga yang mau kita bayar. Ada banyak orang cuman melihat kesuksesan yang di atas. Tapi gak lihat di bawah air mata, doa, dan sebagainya. Di sebuah wisuda sekolah tinggi teologi, saya mewakili sinode. Datang ada seorang anak muda, Pak Pendeta doain saya. Dia baru lulus jadi sarjana teologi. Doa apa? Supaya saya bisa jadi kayak Papa Aryaji. Saya bilang, you yakin?
yakin. You tahu siapa Papa Reaji? Diceritain Papa Reaji bangkitin orang mati bla 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 bla. Oke. You tahu harga yang dia bayar untuk jadi kayak sekarang? Apa harganya, Pak? Tuhan vonis dia kanker otak, gak bisa sembuh. Tuhan hajar, Tuhan proses. Tuhan Papa Reaji setiap hari, menurut yang saya tahu dan saya yakin ini benar, tiap hari punya jam doa 2-3 jam tiap hari, gak pernah lepas. Tuhan saudara tahu dia sama ibu gembala sedang mengalami proses, kakinya lumpuh dan sebagainya. Keluarganya diproses, hidupnya diproses. Kamu yakin mau jadi kayak Papa Reaji? Dia bilang, udah kalau gitu kayak Pak Gideon aja deh katanya. Saya bener. Nih bener nih, Tuhan tahu omongan saya. Saya bilang, lu yakin mau jadi Gideon? Orang cuman lihat ketika kita sukses. Orang cuma lihat ketika kita di atas. Orang cuma bilang, wah keren ya jadi Gideon ya. Asisten gembala sidang, wah mantap ya. Khotbahnya sesinya banyak, wah khotbah tempat-tempat besar. Yang dia nggak tahu harga yang dibayar di bawah ini. Kalau saudara berani iri sama mobil orang, iri juga dong sama kerja kerasnya. Kalau saudara berani iri sama rumah orang, iri juga dong sama kerja kerasnya. Kalau saudara berani iri sama kemampuan orang, lihat cara dia bayar harga. Tidak ada sesuatu yang datang dengan gratis di muka bumi ini. Gak ada yang gratis. Kalau saudara lihat orang, gila mobilnya 2 pintu, gue pengen kayak gitu dong. Di saat engkau lagi hura-hura, dia nabung. Di saat engkau lagi sebagainya, dia bekerja. Saya ingat sebuah pertandingan sepak bola yang dipimpin oleh Diego Armando Maradona. Piala Coca-Cola. Masih muda waktu itu dia. Sebuah negara melawan sama dia di Jepang, di Tokyo. Mereka tempat tinggalnya samping-sampingan. Saudara, mesnya mereka. Pagi negara lawannya Argentina, lihat Diego Maradona lagi latihan, juggling. Musuhnya apa? Keluar karena Jepang. Belanja, lagi di Jepang belanja, ketawa-ketawa. Sore balik, Maradona masih latihan. Malam lawannya karena Jepang, kapan lagi di Jepang? Nongkrong, muter kota Jepang, kota Tokyo. Besok pagi Maradonanya udah seger, bayar harga. Sejarah mencatat 8-0 diobrak-abrik sama Maradona. Yang lawannya jalan-jalan, liburan dan sebagainya. Berdiri di mimbar ini gak gratis. Tiap kali nyiapin khotbah stres kepala. Baca kutipan, buka konkordasi, dengerin pendeta dalam dan luar negeri 7-8 sesi, bangerin baca, buka lagi Alkitab, cari lagi kamusnya, catat-catat lagi, berlututnya dan sebagainya. Banyak orang bilang enaknya Gideon, jemaatnya rame, jemaatnya penuh sampai gelantungan. Wah enak Gideon tuh, disayang Papa Reaji, amin. Wah enak Gideon, orang cuma bisa melihat suksesnya doang. Orang gak lihat di bawah, jam-jam berlututnya, jam-jam hancur hatinya. Orang lihat Papa Reaji, wah gerejanya besar, yang orang gak tahu keluar masuk kampung bagi selebaran. Oh di Gelora Bung Karno penuh sesak, yang orang gak tahu harta pribadi ditaruh. Hari Rabu kita akan bahas lebih dalam lagi tentang relationship, tentang pekerjaan. Saya pendeta yang pengen saudara ngerti dengan jelas apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Doa saya saudara pulang diberkati. Dan saudara dan saya to know Jesus and to make Jesus known. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sama-sama kita datang sama Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Haleluya.